Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan boleh menyertai kita dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita ada di penghujung minggu ini. Kita bersuka cita buat setiap anugerah demi anugerah yang saya dan saudara rasakan, saya dan saudara alami dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur kepadanya, dan kita boleh sungguh memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Saat
dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Disembah Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Hai sembah Tuhan, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan, kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu.
Kami belajar memberikan persembahan yang terbaik kehidupan kami. Karena kami menyadari apa yang ada pada kami semua berasal daripada Engkau. Semua karena anugerah kasih-Mu. Pemberian kami yang terbaik pun sebenarnya tidak layak Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau. Pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memimpin sepanjang minggu ini. Dan kami boleh sungguh ada di penghujung minggu ini. Kami tetap mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Biarkan di akhir pekan ini Engkau boleh memberikan kepada kami penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, supaya kami terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu, pimpinlah, tolonglah kami, untuk kami boleh mengerti, dan beri kepada kami hati yang lembut, yang taat, untuk kami mengikuti setiap arahan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama saya akan membacakan nanti dari 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. Saya akan membacakan mungkin ayat 3 dan 4 ya. Sorry, saya tulis di situ ayat 3. Saya akan membacakan ayat 3 dan 4. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Itu bagian yang pertama. Saudara, kita akan melihat dalam Filipi pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Senantiasa taat, tetap kerjakan keselamatanmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita potensi dalam hidup kita, tentu hal itu bukan untuk kita saja. Potensi itu adalah kuasa, kekuatan yang belum dikeluarkan, belum digali, potensi. Dan Tuhan ingin kita mengeluarkannya. Tuhan ingin kita mewujud nyatakannya atau menyalurkannya. Nah, saudara, ada prinsip-prinsip yang kita perlu perhatikan supaya potensi yang Tuhan karuniakan kepada kita ini boleh kita salurkan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Saya sengaja memilih dua bagian firman ini untuk menyatakan dua hal yang sangat penting. Sekalipun ada nanti poin-poin yang mungkin saya akan sebutkan secara sekilas. Sudah, tapi dua prinsip yang sangat penting itu adalah
Prinsip yang pertama bahwa kuasa atau potensi yang ada pada diri kita itu harus dibagikan, disalurkan. Itu makanya Tuhan beri kepada kita potensi, supaya saya dan saudara boleh berguna, berfungsi selama saya dan saudara ada di dunia ini. Karena kalau potensi diberikan kepada Anda, karunia diberikan kepada Anda, itu bukan untuk diri Anda sendiri. Jadi prinsipnya potensi harus disalurkan, dibagikan. Saudara, ketika kita membaca di dalam 2 Petrus tadi, ayatnya begitu jelas, karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, dengan baik, yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. LI memberikan sebenarnya dalam judul perikop itu panggilan Allah. Jadi saudara dan saya, ketika kita diberikan hal yang berguna, potensi yang ada, saya dan saudara harus menggunakannya untuk orang lain. Saya dan saudara harus membagikannya sehingga itu berguna. Seberapapun hal itu penting, hebat, selagi hal itu tidak dibagikan, maka tidak berguna apa-apa, tidak bermanfaat. Bagian yang kedua, saudara, beberapa hari ini saya ada kadang sebut, termasuk yang terakhir kemarin saya menyebutkan, bagaimana kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Hari kemarin atau lusa saya memberikan contoh tentang peristiwa Menara Babel. Kejadian 11 ayat 6. Mulai saat ini apapun yang mereka rencanakan tidak akan ada yang tidak terlaksana. Berarti terlaksana. Tapi saudara perhatikan baik. Ketika saudara mengembangkan potensi, menyalurkan potensi, membagikan potensi, tanpa Anda membatasi bagian yang kedua ini, Anda dan saya akan mengalami apa yang dialami oleh orang-orang Babel. Maka hal yang kedua yang sangat penting, yaitu prinsip pembatasannya. Prinsip pembatasan yang dimaksud apa? Kita boleh memikirkan apapun, merencanakan apapun, dan itu kita bisa melakukan, tapi ada pembatasannya. Apa itu? Seperti yang terdapat dalam Filipi tadi. Bagaimana saya dan saudara membatasi tentang potensi itu dengan satu prinsip, ketaatan akan firman Allah. Kalau Tuhan bilang jangan lakukan. Kalau Tuhan bilang lakukan. Ada batasan kita yang membatasi kita. Boleh atau tidak. Saudara, dua prinsip penting ini saya dan saudara harus pahami. Prinsip membagikan dan prinsip pembatasan. Membagikan berarti potensimu harus disalurkan, dibagikan, diwujud nyatakan. Dan pembatasannya adalah ketaatan kita. Bagaimana saya dan saudara taat mengerjakan
apa yang Tuhan Allah ingin saya dan saudara lakukan. Saya dan saudara, biarlah dalam setiap potensi yang besar itu, saudara, kita bisa memilikinya, mengerjakannya. Saudara, ada banyak sebetulnya poin-poin kecil yang sebenarnya semula tadi saya akan menjelaskan secara sekilas. Tapi biarkan dua prinsip besar itu saja, supaya saudara pahami bahwa potensimu harus dibagikan. Tapi potensimu, ingat, harus dibatasi dengan ketaatanmu akan Tuhan Allah. Sehingga kehidupan saya dan saudara, hidup yang berkenan di hadapan Dia. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, amin Tuhan, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Saudara, mari biarkan kita nyanyikan pujian ini. Kita mensyukuri buat setiap potensi yang Tuhan karuniakan kepada kita, dan kita ingin membagikannya. Tapi kita mengingat setiap kebenaran firman. Tuhan, kami ingin mentaati setiap kebenaran-Mu. Itulah pembatasan potensi kami. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, amin. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami ingin memberikan semua yang ada pada kami bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh membagikan potensi yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan biarkan kami boleh sungguh membagikannya. Dan biarkan kami boleh sungguh menjadi pribadi yang taat akan kehendak-Mu. Tuhan, pimpin kami yang terbatas ini. Pimpin kami yang sering tergoda ini. Pimpin kami yang sering bimbang ini. Supaya kami terus, Tuhan, membagikan potensi yang Tuhan karuniakan. Tapi waktu yang sama, kami taat akan setiap kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sangat meneguhkan, menguatkan kami. Biarkan setiap orang dimanapun berada, mereka boleh sungguh mengalami kebenaran ini dalam kehidupannya. Sehingga kehidupan yang sementara di dunia ini berguna bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan pemeliharaan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur
buat setiap pemeliharaan Tuhan, buat setiap berkat-berkat Tuhan. Kami sungguh Tuhan datang ke hadirat Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan boleh menyadari betapa Tuhan Engkaulah yang memimpin kami, menyertai kami dalam kehidupan kami. Kami rindu hari ini kami boleh sungguh menggunakannya untuk bersama-sama dengan keluarga kami. Kami boleh sungguh-sungguh bersama-sama bisa menggunakannya untuk persekutuan bersama keluarga kami. Dan biarlah dalam masa akhir pekan ini pun kami boleh menggunakannya untuk persiapan kami. Dalam kami boleh memasuki ibadah raya besok. Kami sungguh tetap merindukan. Kami menjadikan hari Minggu sebagai hari yang spesial, di mana kami boleh sungguh beribadah bersama-sama, mengagungkan Tuhan, menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan, setiap orang percaya menyadari kebenaran ini. Kami berdoa supaya Tuhan Kau juga yang memberikan kepada kami kehausan akan ibadah bersama, kehausan akan rumah Tuhan, kehausan akan hadirat-Mu. Tuhan, biarlah itu melanda setiap kami. Berkati agar setiap penyembahan-penyembahan yang kami lakukan, penyembahan-penyembahan yang mengubah hidup kami. Hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami menjadi orang yang memiliki karakter Kristus. Menjadi pribadi-pribadi yang boleh mengasihi semua orang. Tuhan, pimpin kami. Kami berdoa untuk di antara kami yang Tuhan boleh beri kesempatan untuk melayani dalam minggu ini. Kiranya Tuhan juga yang mempersiapkan, memberkati untuk setiap persiapan-persiapan mereka. Berkati juga untuk pelayanan-pelayanan, baik untuk anak-anak sekolah minggu, pelayanan untuk anak remaja, bahkan pelayanan untuk kaum muda. Tuhan, berkatilah. Biarlah generasi milenial ini kami boleh sungguh jangkau sungguh-sungguh. Kami boleh sungguh menangkan bagi kemuliaan-Mu. Dan kami sungguh rindu generasi milenial, generasi muda ini, bahwa mereka boleh memiliki dasar yang kuat di dalam mengikut Engkau. Tantangan yang mereka hadapi sangat besar. Dan biarkan kami boleh sungguh membawa, membimbing mereka. Tuhan, jaga lindungi anak-anak-Mu ini. Kiranya Tuhan mereka senantiasa boleh memiliki koneksi dengan Engkau. Membangun komunikasi, membangun relasi dengan Tuhan Allah yang hidup. Sehingga kehidupan iman mereka, kehidupan iman yang hidup, bukan kehidupan iman yang kering, hanya sekedar ritual dan rutinitas. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, baik sekolah minggu, remaja maupun pemuda. Berikan pada kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami boleh sungguh menyampaikan kebenaran-Mu, dan boleh mereka mengerti, mereka tangkap dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhanlah yang kami percaya, menolong membimbing kami, bahkan mengajar-ajari mereka. Tuhan, kami sungguh rindu, generasi-generasi muda, mereka boleh sungguh kembali kepada Engkau. Seperti apa yang Kau nubuatkan dalam Yoel Tuhan. Teruna-teruna muda akan Kau pakai untuk bernubuat, supaya semua orang boleh melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, kami rindu, di gereja kami pun mengalami kebenaran ini. Kami berdoa juga pagi ini untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui mimbar-mimbar gereja. Urapilah agar mereka boleh sungguh menyampaikan kebenaran Tuhan, isi hati Tuhan, firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang membawa kami semakin hidup benar dan dekat di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mereka begitu enggan hadir dan jarang hadir dalam persekutuan manapun. Tuhan, tolong mereka, kasihani mereka, dan biarlah Engkau pakai kami untuk mengajaknya, untuk mengajak, untuk membawanya, untuk mereka boleh datang kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang dipermuliakan di atas segalanya. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bahwa setiap kehidupan kami, biarlah hari ini pun kami boleh sungguh senantiasa memuliakan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang lemah fisik, lemah tubuh, termasuk saudara-saudara kami yang ingin beribadah ke gereja, tapi mereka tidak bisa oleh karena kelemahan fisik ini, termasuk usindah kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan penghiburan, dan biarlah mereka tetap beribadah. Melalui media ini sediakan, Tuhan Kau juga yang menolong mereka, untuk mereka tetap memiliki intimasi dengan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Selamat berakhir pekan. Mari kita gunakan hari ini dengan sebaik-baiknya bersama keluarga. Bagi kita yang ada di tengah-tengah keluarga, kalaupun bagi kita yang sedang bekerja, tetaplah bekerja. Dan biarlah kita menggunakan hari ini juga untuk persiapan kita boleh menghadap Tuhan bersama-sama di ibadah raya besok. Saudara, ketika engkau pergi ke gereja, janganlah pergi sendiri. Ajak teman-temanmu untuk boleh bersama-sama berbakti. Kita percaya hadirat Tuhan yang akan terus mengubah hidup kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat berakhir pekan. Immanuel.